Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lutfatul Jannah. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya. Tujuan dari percobaan ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan titik fokus cermin cekung, menentukan titik fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan ada cermin datar, kemudian ada cermin cekung, ada cermin cembung, kemudian lensa cembung, busur derajat, lilin, senter, kemudian laser, dan kertas putih sebagai layar. Cahaya dari lampu diarahkan menuju cermin datar. Berkas cahaya yang datang ke permukaan cermin dipantulkan dengan arah yang teratur. Ketika cahaya datang dibentuk sudut 30 derajat, maka sudut pantulnya juga membentuk sudut 30 derajat. Ketika sudut datang dibuat 50 derajat, membentuk sudut pantul sebesar 50 derajat. Ketika sudut datang dibentuk 70 derajat, maka sudut pantul membentuk 70 derajat juga. Jika lampu diarahkan 90 derajat, maka sudut pantul juga membentuk 90 derajat. Jika benda diletakkan di depan cermin datang, maka ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan dengan cermin juga sama dengan jarak bayangan dengan benda. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, maya, tegak, ukuran, dan bayangan sama dengan ukuran benda. Selanjutnya, pengamatan pada cermin cembung. Bisa dilihat sinar pantul selalu menjauhi satu sama lain hingga bayangan yang terbentuk bersifat tegak, maya, dan diperkecil. Selanjutnya, pengamatan pada cermin cekung. Ketika lilin diletakkan cukup dekat dengan cermin, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan lebih besar. Hal ini karena benda berada di jarak fokus cermin. Ketika lilin digeser lebih jauh dari cermin, sifat bayangan berubah menjadi nyata, terbalik, diperkecil. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan ada senter, laser, lilin, kertas putih sebagai layar, lensa cekung, lensa cembung, busur derajat, balok kaca, dan penggaris. Pada percobaan pembiasan menggunakan balok kaca, ketika lampu diarahkan menuju celah cahaya, membentuk satu berkas sempit menuju permukaan balok kaca. Ketika cahaya memasuki balok kaca, sinar membelok mendekati garis normal. Ketika cahaya keluar dari balok kaca menuju udara, sinar membelok menjauhi garis normal. Hasil pengukuran sudut datang dan sudut bias menunjukkan perbedaan yang signifikan yang membuktikan bahwa perubahan sudut terjadi akibat perbedaan kecepatan cahaya di masing-masing medium. Selanjutnya, percobaan menggunakan lensa cembung untuk mengamati huruf pada buku. Ketika lensa ditempatkan dekat dengan objek, huruf tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya.
Hal ini menunjukkan bahwa lensa cembung dapat membesar tampilan objek ketika benda berada pada jarak yang lebih kecil dari titik fokus lensa. Ketika lensa digeser lebih jauh, bayangan huruf menjadi kabur dan akhirnya tidak terlihat, menandakan bahwa bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar. Selanjutnya, pengamatan pada lensa cembung terhadap posisi lilin. Pada kondisi ini terlihat bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Hal ini sesuai dengan sifat lensa cembung yang dapat membentuk bayangan nyata jika benda berada di luar titik fokus. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang difraksi cahaya. Alat dan bahan yang digunakan ada senter, layar putih, kaset, laser. Ketika cahaya senter diarahkan ke bagian belakang kaset pada jarak 15 cm, cahaya tidak hanya diteruskan secara lurus tetapi menyebar dan menghasilkan pola warna. Hal ini terjadi karena permukaan kaset memiliki garis-garis rapat yang bertindak sebagai kisi difraksi. Setiap garis pada kaset berfungsi sebagai celah sempit yang memecah cahaya menjadi gelombang-gelombang baru sehingga terjadi penyebaran cahaya. Dalam percobaan ini kita juga membuktikan adanya intervensi cahaya dari munculnya pola warna pelangi yang disertai bagian-bagian warna hitam di antara celah warna. Bagian terang berwarna pelangi merupakan hasil intervensi konstruktif, sedangkan bagian hitam pada spektrum merupakan hasil intervensi destruktif ketika gelombang cahaya saling meniadakan. Pada percobaan ini juga terjadi dispersi cahaya. Cahaya putih dari senter terdiri atas campuran berbagai panjang gelombang. Ketika cahaya melewati kisi kaset, tiap panjang gelombang mengalami pembelokan pada sudut yang berbeda. Akibatnya, tampak spektrum pelangi dengan urutan warna yang sama seperti pada prisma putih atau pelangi alami. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jarak pola spektrum dari kaset adalah sekitar 30 cm dengan jarak antar warna sekitar 5 cm, menandakan adanya pemisahan yang cukup jelas antara merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kesimpulannya, difraksi terjadi ketika cahaya membelok melewati celah. Intervensi muncul saat gelombang cahaya saling bertemu dan membentuk pola terang dan gelap. Sementara itu, dispersi memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna berbeda. Ketiga fenomena ini menunjukkan sifat gelombang cahaya.